Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Putraningsih dengan NIM 1701030099. Mahasiswa dari Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Nyeri Disminor dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswi Keperawatan semester 4 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dewan Penguji, yaitu Ibu Murni S.Kep Nurse M.Kep sebagai penguji 1, yang kedua Ibu Siti Haniah S.Kep Nurse M.Kep sebagai penguji 2, yang ketiga Ibu Atur Rodatul Ma'rifah S.Kep Nurse M.Kep SP.Mat sebagai penguji 3, yang telah memberi kesempatan saya untuk melaksanakan sidang hasil. Saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Menurut dari data WHO pada tahun 2013, didapatkan kejadian disminor sebesar 1.769.425 jiwa, atau 90% wanita yang mengalami disminor dengan 10-15% mengalami disminor berat. Angka kejadian disminor di dunia sangat besar. Rata-rata hampir lebih dari 50% wanita mengalaminya. Dari hasil penelitian di Amerika, presentasi kejadian disminor sekitar 60%, di Swedia 72%, dan di Indonesia 55%. Wanita saat mengalami disminor akan muncul rasa nyeri yang meluas hingga ke pinggang, punggung bagian bawah, dan paha sehingga menimbulkan masalah keperawatan dan mengganggu kebutuhan dasar manusia. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan tidur. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan nyeri disminor dengan kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan semester 4 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Selanjutnya, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui hubungan nyeri disminor dengan kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan semester 4 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Tujuan khusus yang pertama yaitu mengidentifikasi tingkat nyeri disminor pada mahasiswi keperawatan semester 4 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Yang kedua, mengidentifikasi kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan semester 4 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan nyeri disminor dengan kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan semester 4 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Selanjutnya, bab 2, kerangka teori. Berawal dari menstruasi. Menstruasi adalah proses fisiologis normal yang terjadi kira-kira sekali dalam sebulan pada wanita usia subur akibat meluruhnya jaringan endometrium. Saat menstruasi, maka terjadi ketidakseimbangan hormon progesteron dalam darah, prostaglandin, dan faktor stres atau psikologis yang mengakibatkan munculnya rasa nyeri atau sering disebut nyeri disminor. Nyeri disminor sendiri dapat dibagi menjadi 3 skala. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Karena adanya nyeri disminor primer tersebut, yang
yang akan berpengaruh terhadap salah satu faktor kualitas tidur, yaitu status kesehatan, di mana seseorang yang kondisinya kurang sehat atau adanya keluhan nyeri seperti nyeri di minor, maka kualitas tidur menjadi terganggu. Dan kategori kualitas tidur tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kualitas tidur baik dan kualitas tidur buruk. Metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Populasi, mahasiswi semester 4 studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa, sejumlah 54 mahasiswi. Sampel, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui Google Form. Selanjutnya, teknik analisa data, yaitu menggunakan analisa data univariat dan analisa bivariat. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis univariat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nyeri disminor pada mahasiswi keperawatan sebagian besar berada dalam kategori sedang sebanyak 29 orang responden, atau 53,7%. Penelitian yang mendukung yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Haile Meskel et al. Pada tahun 2016. Yang menunjukkan bahwa sebanyak 368 mahasiswi di Ethiopia yang mengalami disminor, mayoritas mengalami disminor sedang sebanyak 164. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan kawan-kawan pada tahun 2019. Hasil menunjukkan bahwa gambaran skala nyeri disminor yang dialami oleh mahasiswi sebagian besar berada dalam rentang skala nyeri disminor sedang sebanyak 52 responden atau 49%. Selanjutnya, analisis univariat kualitas tidur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 54 responden, sebagian besar mahasiswi mengalami kualitas tidur buruk dengan jumlah 43 responden atau 79,6%. Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mirbacher et al. Pada tahun 2016. Dengan sampel sebanyak 77 orang, didapatkan hasil bahwa terdapat responden penelitian yang memiliki kualitas tidur buruk sebanyak 44 responden atau 57,1%. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dalam Asulfa dan kawan-kawan pada tahun 2019, bahwa istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh semua orang. Untuk dapat berfungsi secara optimal, maka setiap orang memerlukan istirahat dan tidur yang cukup. Rendahnya kualitas tidur juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosional, kurang percaya diri, apatis dan respon menurun, merasa tidak enak badan, malas berbicara, daya ingat berkurang, bingung, timbul halusinasi dan ilusi penglihatan atau pendengaran, kemampuan memberikan pertimbangan atau keputusan menurun. Analisis bivariat, hubungan nyeri disminor dengan kualitas tidur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar subjek yang mengalami kualitas tidur buruk yaitu subjek yang mengalami disminor primer sedang sebanyak 27 orang atau 62,8%. Berdasarkan hasil uji Spearman-Rand, didapatkan hasil signifikan hubungan yang dapat disimpulkan nilai signifikansi
sebesar 0,000 karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara nyeri disminor dengan kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan semester 4 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunisa dan kawan-kawan pada tahun 2020 tentang hubungan disminor dengan kualitas tidur, yang diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan dengan p-value 0,000 kurang dari 0,05, yaitu hasil penelitian ini juga sejalan dengan Nada dan Istiawati yang dilakukan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang lemah namun signifikan antara efikasi diri dengan kualitas tidur pada remaja yang mengalami disminor. Hubungan yang lemah disebabkan karena terdapat beberapa faktor lainnya yang lebih kuat, sehingga menyebabkan remaja yang menderita disminor memiliki kualitas tidur yang buruk. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswi mengalami nyeri disminor tingkat sedang dengan presentase 53,7%. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswi mayoritas mengalami kualitas tidur yang buruk, yaitu sebanyak 43 mahasiswi dengan persentase 79,6%. Dan yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan dari uji Spearman-Ryan diperoleh p-value 0,000 dan angka koefisien korelasinya bernilai positif, yaitu 0,491. Saran. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dan pengetahuan tentang nyeri disminor dan kualitas tidur. Berdasar kesimpulan pada penelitian ini, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, pada mahasiswa. Setelah dilakukan penelitian kepada 54 mahasiswi, didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara nyeri disminor dengan kualitas tidur pada mahasiswi. Dapat disimpulkan bahwa kualitas tidur yang buruk pada mahasiswi dominan dialami pada mahasiswi yang mengalami nyeri disminor sedang. Maka disarankan untuk mahasiswi perlu dilakukan gaya hidup sehat seperti makan makanan yang sehat dan seimbang, hindari stres, olahraga yang teratur, dan lain-lain agar terhindar dari disminor yang dapat menyebabkan kualitas tidur menjadi buruk. Yang kedua, institusi pendidikan. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada institusi pendidikan, khususnya Prodi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa, untuk mengembangkan ilmu mengenai disminor primer dengan kualitas tidur. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan nyeri disminor dengan variabel yang berbeda. Demikianlah presentasi sidang hasil skripsi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin terdapat kesalahan kata. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dewan Penguji 1, Penguji 2, dan Penguji 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.